Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah kebun karet di Desa Karangagung, Kabupaten Pali berhasil terungkap. Korban bernama Rian Saputra, berasal dari Kabupaten Banyuasin. Angkut batu bara secara ilegal, 9 orang di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap polisi. Barang bukti 120 ton batu bara disita polisi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mengganti kartu tanda penduduk KTP elektronik ke KTP digital lantaran langkanya belangko eKTP. Identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah kebun karet di Desa Karangagung, Kabupaten Pali berhasil terungkap. Korban diketahui bernama Rian Saputra yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Meski identitas korban sudah diketahui, namun polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polsek Pendukal Abab berhasil mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan di kebun karet Desa Karang, Kabupaten Pali. Korban bernama Rian Saputra, berumur 21 tahun dan berasal dari Desa Tanjung 3, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Identitas korban terungkap setelah pihak keluarga bertemu dengan pihak kepolisian dan mereka mendatangi kamar jenazah RSUD Talang Ubi. Pihak keluarga meyakini kerangka manusia ini adalah Rian setelah mereka mengenali ciri-ciri dari pakaian yang digunakan korban dan kalung yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Korban menghilang dari rumah setelah sempat dimarahi oleh orang tuanya. Namun setelah itu keberadaan korban tidak lagi diketahui oleh pihak keluarga. Kini tengkorak dan kerangka korban telah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Desa Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Di situ kebetulan dari baju dan kalung yang dipakai oleh korban, benar setelah kita klarifikasi bahwa itu kalung yang digunakan korban tersebut. Kalung tersebut itu kalung hitam. Sebelumnya warga Desa Karangagung, Kabupaten Pali dihebohkan dengan temuan tengkorak dan kerangka manusia secara terpisah di dalam kebun karet milik warga pada 4 Mei 2023 lalu. Meski identitas korban berhasil terungkap, namun hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Didi Rumansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Angkut batu bara secara ilegal atau tidak dilengkapi dokumen sah. Polisi ciduk 8 orang supir truk dan seorang pemilik kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita barang bukti 120 ton batu bara. 9 orang tersangka ini hanya bisa tertunduk saat digiring ke Polda Sumatera Selatan. Mereka ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena membawa muatan batu bara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen sah pada 4 Mei silam. Penangkapan para tersangka ini berkat adanya informasi dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi. Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita 120 ton batu bara. Rencananya batu bara ini akan dikirim ke Lampung dan Cilegon, Banten. Para pelaku yang kami amankan ini mengangkut batu bara yang diduga kuat tidak memiliki izin IUP. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan ke stockpile tempat pengambilan batu bara tersebut. Sudah kita temukan koordinatnya, tempatnya, dan itu masuk dalam izin usaha pertambangan milik PT BA, dan satu lagi adalah PT Manambang. Artinya mereka melakukan kegiatan penambangan ini tanpa izin dari pemilik IUP dari 2 perusahaan tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang.
Polres Ogan Komering Ulu membentuk tim terpadu guna menertibkan angkutan truk melebihi ukuran dan muatan, overdimensi dan overloading atau odol. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu kendaraan lain dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalanan Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dilintasi truk angkutan barang. Namun sebagian besar truk tersebut melebihi ukuran dan muatan. Guna menertibkan truk yang tidak sesuai standar, Polres Ogan Komering Ulu akan membentuk tim terpadu untuk menindak truk tersebut. Angkutan truk juga akan dilarang melakukan konvoi saat memasuki wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu karena dapat mengganggu kendaraan lain. Polisi menghimbau agar para pelaku usaha angkutan barang dan pengemudi untuk mematuhi aturan yang berlaku. Himbauan bagi pengendara atau pelaku usaha tentang kendaraan yang overdimensi atau overkapasitas agar dalam melintas di wilayah Kabupaten Oku nanti tidak boleh melakukan konvoi. Itu yang pertama, karena akan mengganggu ketertiban berlalu lintas pengguna jalan yang lainnya. Yang kedua, kemungkinan akan kita laksanakan penindakan. Penertiban angkutan truk ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pengendara yang kerap melanggar. Karena overdimensi dan overloading atau odol dapat berujung pada insiden fatal di jalan raya, seperti pecah ban dan remblong, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat membuat sampah berserakan hingga ke ruas jalan. Bahkan tumpukan sampah ini sering dikeluhkan warga karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sudah hampir sepekan, sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Jalan Fakih Usman Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Bahkan tumpukan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Hal ini mulai mengganggu warga setempat sebab tumpukan sampah ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Warga kini resah karena sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah sementara tidak hanya sampah rumah tangga warga sekitar, namun juga warga lain yang sengaja membuangnya di tempat ini. Untuk memperbaiki kondisi ini, warga meminta agar sampah bisa diangkut setiap harinya. Sampah ini ngembeknya agak kurang, agak terlambat. Sampai berapa hari sampai numpuk? Kadang-kadang 5 hari. Numpuk gitu. Iya. Jadi warga kami ini resah masalah sampah ini. Maksudnya jangan sampai 5 hari ngembeknya, setiap hari. Oh, minta setiap hari gitu, Bu. Jadi Dengan nganggu lingkungan. dengan pemerintah kota, Bu ya? Iya, itu. Masalahnya sampah ini bukan dari kami baik. Sampah dari mana, Bu? Seluruh yang lewat nguntal ke sampah, yang di mana-mana pembuangan sampah masyarakat bukan di sini baik. Oh, jadi dijadikan satu di sini. Jadi ya? dijadikan satu sini. Warga khawatir jika tumpukan sampah ini dibiarkan dapat menimbulkan bibit penyakit dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Untuk itu, warga berharap persoalan sampah di wilayah ini dapat ditangani secara serius oleh pemerintah Kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.